Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam program 10 menit berbual santai di channel Salahuddin Nawawi, dan ini menjadi program mingguan. Dan pada liputan kali ini saya akan berbual ngobrol santai dengan seorang tokoh yang menurut saya pribadi sebagai tokoh yang mungkin nanti dari perbincangan kami menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Dengan siapa saya akan berbual? Saksikan terus channel ini. Kita langsung ajak untuk ngobrol bersama tokoh yang akan saya ajak ngobrol pada hari ini. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak siapa nih? Bapak Tibri. Pak Tibri ya, Pak ya. Bapak Tibri udah lama tinggal di apa, Pak? Di Air Nanggak nih, Pak. Sudah hampir 40 lebih tahun, 45 tahun lah. Udah lama di sini, Pak ya. Lahir di sini. Oh, memang lahir di sini. Berarti memang lahir di sini, memang asli orang sini lah ya. Mak orang sini. Kalau bapak orang Payakumbuh. Oh, jadi Anambas dengan Payakumbuh. Oh, emang asli apa, orang tua ada keturunan Payakumbuh ya. Bapak. Pekerjaan Bapak? Sekarang nganggur. Oh, nganggur. Kalau biasanya Biasa dulu kerja nelayan. nelayan, cari ikan, punya sampan sendiri atau motor sendiri gitu ya. Pakai motor sekarang, pakai motor sendiri lah, waktu kecil. Jongkong. Pakai jongkong. Kalau anak ada berapa? 5 anak. Yang paling kecil? Di kuliah di UNJ Jakarta. Yang paling kecil di UNJ. Jakarta. Oh, jadi anak pertama Sudah selesai di sekolah di Pekanbaru, di Win. kuliah Pekanbaru. di Win Pekanbaru, anak pertama. Sudah selesai. Iya. Ini kita langsung kupas di sini karena kami dapat informasi menarik bahwa walaupun bekerja sebagai seorang nelayan, seorang nelayan yang berada di pulau terluar dari NKRI ini, ternyata Bapak ini juga bisa menyekolahkan anaknya baik dari dalam maupun luar negeri. Anak pertama di Win Pekanbaru ya. Pekanbaru. Yang kedua Di Tanjung Pinang, perawat di Tanjung Pinang, sekolah di Poltekkes. Ya, Poltekkes. Poltekkes Tanjung Pinang. Yang ketiga di Universitas Lipia Jakarta. Universitas Lipia Jakarta. Sekarang udah semester berapa? Semester berarti dia 13 semester. Udah 13 semester. Udah semester akhir nih ya? Akhir. Oh, sudah semester akhir. Karena di PIA ini dia memakai program IBDAT Tekmili Syariah. Berarti kalau kita ni D2, D3 bawa S1 pakai tahap. Oh gitu. Di Jadi Lipia ya. programnya 7 tahun. Kalau yang ini nomor 3, nomor 4 Di Sudan. di Sudan, di universitas apa tuh, Pak? Universitas Internasional Afrika. Universitas Internasional Afrika. Sekarang sudah semester 6. 6. Oh, dan yang terakhir di Yang di Jakarta. di Jakarta Di UNJ. Satu di Pekanbaru, satu di Tanjung Pinang, satu di Jakarta, dua di Jakarta, satu di Sudan. Ya, Masya Allah, luar biasa nih Pak. Dari istilahnya hasil dari apa nih, penghasilan orang kampung lah istilahnya gitu, orang kampung, orang desa-desa yang biasa hasil dari nelayan aja bisa menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri. Ini sebuah apa ya, rasa bangga. Saya pribadi sebuah bangga, mungkin apalagi anak-anak Bapak gitu ya. Apa yang motivasi Bapak ini senelayan apa yang memotivasi Bapak sehingga anak-anak ini bisa kuliah di tempat-tempat favorit seperti itu, Pak? Saya punya prinsip begini, saya kan untuk sekolah, saya tidak ada ijazah. Jadi tidak mungkin keturunan tetap selama-lamanya tidak punya ijazah. Jadi itu yang menjadi motivasi Bapak. Tapi kan
biaya, masalah biaya tuh gimana Pak untuk anak-anak sekolah? Kalau biaya kan kita itu mungkin yang secara akal memang kita pernah ditanya bagaimana bapak membiayai anak bapak. Tersebut itu kan rasio. Kita tidak usah kita buka rasio, karena itu rasio kita dengan Allah, bagaimana Allah memberi itu tidak ada mustahil bagi Allah. Kita ulat dalam batu aja kan diberi makan, burung yang terbang aja itu diberi makan. Jadi kita itu rasio dengan Allah, kita tidak usah kita buka, itu aib saja. Oh begitu. Jadi yang masih sekolah, yang berarti kuliah berarti Masih 3 orang. 3 orang itu yang di Jakarta 2 berarti ya. Jakarta 2. Jadi kalau misalnya kalau untuk biaya kalau kuliah mereka per bulan itu memang bapak kirim gitu. Ya, insya Allah itu Kirim ya. Termasuk yang di Sudan ya. Yang di Sudan ya. Sudan. Kalau ini tahu nih Pak, yang di Sudan ini karena yang satu-satunya anak yang bapak yang kuliah di luar negeri. Proses anak bapak ini sampai ke Sudan itu ongkos apa saja, biaya apa saja yang disiapkan tuh Pak? Kita kemarin memang ini tuntutan anak. Anak sebut untuk nak kuliah, karena ayah tidak mampu untuk makan tidak susah, jadi usah nak kuliah. Kami jadi orang tapi ayah mati tidak ada arti kami kuliah yang di Sudan. Bahwa kita tidak mungkin sebagai ayah. Bukan berusaha saya sebutkan ini, saya sebut agak emosi, saya sebut. Kalau demi untuk anak, saya putung tangan ayah demi untuk anak asal anak Mesir sampai tujuan. Kalau demi untuk anak, saya putung tangan ayah, putung tangan ayah demi untuk anak asal anak Mesir sampai tujuan. Jadi insya Allah bisa istilah dia. Adik ajaib saya lihat, bagi saya pribadi adik ajaib. Kini ini saya memohon dengan Allah. Saya ajar ini. Kami melepaskan anak kami ke Sudan biaya 500.000. 500.000. 500.000 biaya lanjut sampai habis 23 juta. Tapi kita keluarkan duit cuma 500.000. Kena pagi itu dia nak berangkat, sebelah berangkatlah ayah cari duit di belakang. Yang penting berangkat 500.000. Naik pesawat Kanoko itu kan tidak bayar. Saya beli untuk makan 500.000 berangkatlah. Insya Allah ayah cari duit. Tiba Jakarta. Baru tiba Jakarta ada telefon masuk jam 7 pagi dari sini. Assalamualaikum ni ayah Faizal. Betul sudah ayah Faizal. Minta nomor rekening. Saya terkejut ya. Ini yang nelpon ini enggak kenal sampai sekarang, saya belum kenal. tak kenal. Enggak kenal sekarang. Minta nomor rekening, sebenarnya saya tidak punya rekening. Memang bapak tak kenal sekali nomor itu. Sampai sekarang enggak ada nomor, saya pun enggak ada. Nah, saya pun simpan nomor itu. Tapi pula dia lah habis yang dia minta. Nomor rekening jam 7 pagi diminta. Saya tidak ada nomor. Tidak ada rekening, cuma anak cuma ada. Anak yang tua ada kena kita ambil duit waktu dia kuliah. Saya bilang, bapak besok hari Senin, kata dia, bapak pergi ke tempat, ambil duit ke tempat. Dia tidak pedah jumlah. Enggak, saya betul, saya pun anak saya bertawakal dia ini penipuan atau untuk penipuan kita pergilah ini kebutuhan sebetul ayah tidak ada jalan keluar, pergi ke tempat, ternyata dapat 23 juta. 23 juta. 23 juta sampai sekarang saya tidak kenal orang dia. Enggak, saya tengok ada main di YouTube tuh demi untuk anak Anambas dia menjual mobil dia warna putih. Pernah bapak nengok apa? Cuman belum pasti itu apakah yang bersangkutan Dia itu atau seperti tidak. dari Pekanbaru. Dia Anak itu orang ini dari Pekanbaru. di Pekanbaru. Dia menyumbangkan untuk Nur Faizal Bahari dari Anambas itu dengan duit 23 juta dijual mobil dia. Itu kan dia agak umur dah pakai songkok dia berdua dengan anak ini satu dia membawa mobil dia di tempat penjual mobil. Tapi saya tidak kenal siapa orang itu belum kenal. Cuman ada di YouTube bapak pernah melihat itu ya? Ada. Waktu itu bukan dia, waktu belum ada YouTube. Cuma waktu itu dikirim lewat SMS lewat macam apa. Dulu kan belum ada ini pakai video dari video gitu. Bukan di YouTube. Tahun berapa tuh Pak? Berarti 3 tahun yang lewat. 3 tahun yang lewat. Dan bapak bukan tak tahu siapa orangnya yang mengirim. Belum tahu. Tak Belum tahu. Dan sampai sekarang juga belum ketemu sama orang tuh. Belum tahu. Keinginan bapak kalau seandainya mana tahu nanti apakah nanti video ini akan di-share oleh banyak orang, ditonton banyak orang. Adakah keinginan seandainya mungkin video ini juga akan dilihat oleh beliau gitu. Keinginan bapak itu kepada dermawan satu ini apa keinginan bapak? Kita cuma batang mengucap terima kasih. Ingin ketemu sama beliau. Ingin bertemu, tapi kita ucapan cuma terima kasih. Karena yang membalas itu bukan kita, nanti Allah membalas. Iya. Itu sekedar itu. Jadi bapak juga ingin ketemu yang dermawan ini. Ingin ketemu. Kalau kita dari kita kan tidak mungkin kita mencek jalan di mana tempat kita kan tidak mungkin kita terbatas.
kita penduk ini kondisi badan penduk sehat kita jangan keluar. Iya. Kita ada apa? Itu jantung. Di proses main di pedalaman kita positif jantung, jadi kita tidak banyak gerak ke rumah. Cuman Bapak pasti penasaran ya dengan dermawan itu ya. Dan Oke, para pemirsa, mana tahu nanti kawan-kawan yang nge-share video ini, perbualan kami ini, ya apa nih, agak lain topiknya kali ini nih. Karena sebuah seperti mukjizat yang luar biasa. Ini Pak, terakhir saja kita tutup. Sebelum kita tutup, apa pesan Bapak, ya, terutama sebagai kepada anak-anak, gitu, atau anggaplah ini pesan kepada anak Bapak sendiri, gitu, di balik mungkin keterbatasan orang tua dari segi ekonomi dan sebagainya, tapi keinginan orang tua yang begitu besar untuk dapat mencekolahkan anak-anaknya. Apa pesan Bapak sebagai orang tua? saya sebut ke anak, ayah kan tidak bisa berbuat apa-apa. Kerana ayah ni ibarat dia sebagai sampah. Tapi saya mengharapkan anaklah menuding saya sebagai perhiasan. Yang kedua, sebaik-baik manusia itu untuk manfaat untuk orang lain, bukan untuk kita. Itu pesan kita ke anak. Saya tidak mengharapkan ke anak itu selagi dia beri saya materi, pasal duit ataupun kesenangan, saya tidak harap. Tetapi harapan saya dia bisa berbuat untuk orang lain, bukanlah untuk pribadi. Itu harapan saya ke anak. Dan tentunya doa orang tua juga menjadi mempermudah jalan itu pasti anak, kerana ya. doa itulah mengubah takdir. Ya. Kata Allah, tidak ada kecuali mengubah takdir kecuali dengan doa. Baik Pak, terima kasih atas perbualan inspiratif ini Pak, terutama buat saya pribadi dan mungkin juga buat penonton semuanya. Terima kasih juga telah sudi untuk ngajak berbual ringan bersama kami. Semoga ilmu, pengetahuan dan share pengalaman yang Bapak berikan akan menjadi inspirasi juga untuk para penonton semuanya. Demikian pemirsa, perbualan 10 menit berbual bersama Pak Tibri yang sungguh inspiratif. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa like dan terutama share sebanyak-banyaknya. Mana tahu nanti ada kesempatan dermawan itu akan ketemu dengan Pak Tibri ini untuk menjalin silaturahmi yang lebih erat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.